Hai guys, kembali lagi bersama Mimin, orang paling ganteng kata emaknya. Kembali melanjutkan alur cerita Wanji Duzun, episode 230. Pada episode sebelumnya diceritakan, Lin Peng telah berhasil menguasai hukum dao api dan hukum dao petir. Namun di sisi lain, Yao Yao berada dalam bahaya setelah tertangkap oleh orang bertopeng. Lalu, apakah Yao Yao akan digabrut? Daripada penasaran, kita langsung masuk saja ke jalur ceritanya. Pada saat leluhur klan sapi iblis ingin membentuk formasi leluhur untuk menyerang orang bertopeng, ternyata terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka, yang mana Asep malah berkhianat dan dengan kejam menusuk leluhur dengan pedangnya hingga membuat sang leluhur meninggal. Tidak hanya menghabisi leluhurnya, kini Asep juga menyerang Banteng Tua beserta para anggota klan lainnya, sehingga pertarungan pun tidak dapat dihindari. Dengan menggunakan senjata kipasnya, Asep dengan penuh brutal dan adrenalin tinggi langsung menyerang semua orang yang ada di sana. Semua orang bekerja sama untuk membentuk sebuah pelindung, namun hembusan energi yang diciptakan oleh kipas itu sangat sulit untuk dihadapi, sehingga membuat anggota klan sapi iblis dan klan Lao Shen kewalahan. Di sisi lain, Yao Yao berhasil melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Kesempatan itu ia gunakan untuk mengeluarkan sebuah benda berbentuk bola yang berisi cairan roh suci. Semakin cepat bola itu berputar, maka semakin meluas pula jangkauan serangan yang dilepaskannya. Dan benar saja, ketika cairan roh suci mengenai tubuh salah satu orang bertopeng, ia langsung hancur menjadi abu. Untuk menghadapi kekuatan cairan roh, ketua dari orang bertopeng melepaskan geok jembatan langit. Namun Yao Yao langsung melepaskan sebuah serangan yang membentuk seekor naga. Melihat semua orang sibuk dengan lawannya masing-masing, Asep menggunakan kesempatan itu untuk menyerang segel dan melepaskan Dewa Iblis. Nampak setelah Asep menyerang segelnya, terpancarlah sebuah cahaya merah dari dalam segel yang langsung menyerap energi dari semua orang yang ada di sana. Banteng Tua langsung mengucapkan sumpah serapahnya kepada Asep karena telah begitu berani mengkhianati bangsanya sendiri. Entah ini akibat karena Idul Adha sudah dekat atau bagaimana. Karena Asep menganggap bahwa keberadaan mereka tidak dianggap penting di wilayah tersebut, sehingga dirinya berencana untuk menghabisi semua orang. Banteng Tua menjadi semakin marah besar setelah mendengar perkataan Asep yang tidak manuk akal. Karena sejak dari awal mereka sudah membuat perjanjian dengan penguasa alam tersebut dengan membagi wilayah masing-masing dan hidup dengan damai tanpa mengusik satu sama lain. Tapi sekarang semua yang dilakukan oleh Asep malah akan mendatangkan bencana besar yang hanya tidak akan mengancam alam peri saja, tapi juga akan mengancam alam lainnya. Namun bagaikan sudah termakan uyah haram, Asep tetap saja ngeyel dengan rencananya. Karena bagi Asep, kekuasaan adalah segalanya. Sama seperti pepatah, jika ingin dihormati, maka jadilah pejabat. Jika ingin disanjung, maka jadilah orang kaya. Jika ingin disanjung dan dihormati, maka jadilah pejabat kaya. Setelah mengucapkan perkataan barusan, nampak Asep dan orang bertopeng menggabungkan diri sehingga membuat kemampuan serta kekuatannya meningkat pesat sehingga menimbulkan sebuah ancaman. Yao Yao yang merasakan ancaman besar itu langsung membentuk sebuah formasi butian, yaitu sebuah keterampilan ajaib milik klan Lao Shen yang dapat membuat kultivasi penggunanya meningkat secara paksa.
Melihat usaha Yao Yao barusan, Asep langsung mengejeknya karena telah bermimpi ingin naik ke ranah dewa. Dengan membentuk segel di tangannya, Asep memanggil sang dewa iblis untuk datang. Karena Yao Yao berusaha melawannya, dewa iblis tidak ingin rencananya diganggu, langsung turun tangan sendiri untuk menghadapinya. Sebuah senjata rantai dimunculkan dan bersiap untuk menyerang Yao Yao, tapi inilah yang terjadi. Ya, tepat pada waktunya Lin Peng datang menolongnya. Dengan sebuah ruang spasial, Bang MC menyerap semua rantai milik Dewa Iblis masuk ke dalamnya. Rupanya Lin Peng memang menunggu kemunculan Dewa Iblis untuk melanjutkan pertarungan mereka sebelumnya yang belum ditentukan siapa pemenangnya, sehingga pertarungan jilid 2 pun tidak dapat dihindari. Dewa Iblis langsung melepaskan sebuah serangan pedang, sementara Lin Peng melepaskan piringan geok penciptaan. Hantaman dua serangan itu menciptakan hembusan energi yang sangat kuat. Meskipun pedang milik Dewa Iblis dianggap kuat, tapi serangan itu masih belum mampu mengalahkan piringan geok penciptaan yang dapat menghancurkan serangan pedangnya. Agar Yao Yao memiliki waktu untuk memulihkan diri, Lin Peng meminta bantuan Eyang Naga untuk berkolaborasi dalam menghadapi Dewa Iblis. Di bawah tekanan pedang level dewa milik Lin Peng, nampaknya Dewa Iblis masih bisa bergerak dan bernapas sehingga ia dapat memberikan perlawanan dengan mengeluarkan sebuah teknik yang bernama lorong kegelapan. Lorong itu membuat serangan pedang Lin Peng terserap masuk ke dalamnya. Namun hal ini bukanlah masalah bagi Lin Peng yang langsung melepaskan teknik penciptaan langit dan bumi sehingga membuat Dewa Iblis terperangkap di dalam piringan geok penciptaan. Pada kesempatan tersebut, Lin Peng mengeluarkan tungku api untuk menyerap Dewa Iblis dan memurnikannya. Sementara di sisi lain, Eyang Naga berhadapan dengan Asep yang saat ini sedang mengendalikan geok jembatan langit. Meskipun sedang terdesak, tapi Eyang Naga berhasil memperbaiki segel yang rusak sehingga membuat energi jahat yang sebelumnya merembes keluar segera menghilang. Setelah berhasil mengurung Dewa Iblis, Lin Peng kembali membantu Eyang Naga. Dengan sebuah serangan tapak Buddha, Lin Peng menyerang Asep. Serangan telapak tangan itu sangatlah kuat, bahkan dapat menghancurkan geok jembatan langit. Yang karena tidak ada pilihan lain, Asep langsung mengeluarkan senjata kipasnya. Meskipun angin tornado yang diciptakan oleh kipas itu dapat melahap pedang milik Lin Peng, tapi jangan lupa bahwa Lin Peng memiliki sebuah teknik yang dapat mengubah jiwa pedang menjadi jiwa burung ponik, sehingga inilah yang terjadi. Setelah Asep berhasil dikalahkan, kini Lin Peng langsung melakukan looting, yakni mengambil senjata kipasnya. Melihat Lin Peng dapat dengan mudah mengalahkan Dewa Iblis dan Asep si pengkhianat, semua orang sangat terkejut dan bertanya-tanya, berada di tingkat apakah kultivasi yang ia miliki. Di tengah keheranan semua orang, tiba-tiba saja terjadi sesuatu. Nampak muncul sebuah retakan besar pada segel yang menahan Dewa Iblis, yang dari dalamnya terdengar sebuah suara yang berkata, "Kalian ingin menghabisiku, itu hanyalah mimpi." Gema suara itu menyebar menyapu langit. Apakah Dewa Iblis masih hidup? Apakah Dewa Iblis yang berhasil Lin Peng habisi sebelumnya hanya cloning? Daripada dibuat bertanya-tanya sampai tidak makan 3 minggu, lebih baik kita tunggu saja di episode berikutnya. Bye-bye!